Teman-teman, kita sepakatkan bahwa lelaki adalah pemimpin dan pada dasarnya setiap kita adalah pemimpin untuk minimal diri kita sendiri gitu. Kalau kita yang muslim, kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 34 bahwa lelaki memang fitrahnya pemimpin. Realitanya kalau kita sholat aja, mungkin istri ada yang profesor doktor, mau istrinya profesor doktor juga, misalnya suaminya tukang sapu, suruh kayak saya, tapi wanita tetap nggak bisa memimpin sholat. Itu fitrahnya, lelaki itu adalah pemimpin, wanita dan anak-anaknya begitu. Ya saya tahu bahwa kita nggak semua nerima kondisi itu, buktinya ada izin istri gitu. Jadi para pemimpin tuh suruh izin pada istrinya. Saya kocak banget kalau denger itu. Bodo amat lah, serah, suka-suka. Yang jelas kalau di secara aturan gitu, keyakinan kita, lelaki adalah pemimpin. Dan kalau kita lihat di realitanya juga kayak di Eropa sana, untuk teman-teman ketahui ya, wanita punya hak milih, bisa milih presiden, milih camat, milih bupati gitu. Itu baru sejak 1980-an loh. Coba deh, kalau kita kan dari dulu, dari zaman era Kartini udah bisa punya hak milih. Itu. Terus kemudian kalau dilihat dari gaji aja, kayak di Amerika misalnya lelaki manajer, perempuan manajer. Itu walaupun sama-sama manajer, karena beda jelas jenis kelamin, wanita itu 20% lebih rendah gajinya gitu. Jadi lelaki itu memang pemimpin wanita begitu. Nah, teman-teman jangan salah pilih untuk para wanita yang menonton video ini. Saya menghormati semua wanita dan mudah-mudahan Anda tidak salah memilih pemimpin begitu kan. Nah, bagaimana caranya memilih pemimpin yang baik? Lelaki itu ukurannya apa gitu, untuk benar-benar lelaki, jadi lelaki atau bukan tuh ukurannya apa? Ukurannya sangat gampang, tanggung jawab mas, mbak. Gitu. Kalau lelaki punya tanggung jawab, maka dia lelaki. Kalau menurut saya sih bukan masalah hal yang lain, misalnya kalau lelaki nggak nangis apa sih, enggak, menurut saya sih lelaki juga pada nangis kok, nggak masalah. Yang penting bertanggung jawab. Yang ukuran paling penting untuk jadi seorang lelaki adalah tanggung jawabnya. Itu yang jadi ukuran gitu. Dan kalau teman-teman wanita kesulitan, susah ngukur laki tanggung jawab apa enggak, gampang mbak, gampang banget. Tinggal lihat aja, lihatnya dari hal yang paling kecil aja. Misalnya buang sampah sembarangan, itu mesti lelaki yang nggak bertanggung jawab, karena mengukur hal besar itu dari hal yang kecil. Kalau hal kecil aja dia nggak tanggung jawab, apalagi hal besar kan gitu. Coba deh pikirin. Nah kalau untuk hal besarnya gampang gini. Untuk melihat tanggung jawab lelaki adalah ketika misalnya teman-teman ketemu lelaki di jalan, kayak di mana, di mall atau di kerumunan atau apalah, ketemu kenalan teman lelaki, misalnya buat cewek ya, Anda ditanya, Mbak punya pacar? Punya, kata Mbak gitu. Walaupun saya tahu ya rata-rata cewek kalau ditanya punya pacar apa enggak, jawabnya enggak. Ya itu emang mungkin cewek suka bohongin di situ. Nah gini, ketika dia dapat jawaban dari Anda, kata Anda udah punya pacar, dia masih mengganggu Anda, wah itu lelaki yang benar-benar nggak bertanggung jawab. Itu lelaki yang nggak bisa bertanggung jawab. Saya pastikan itu. Jangan deket-deket lelaki model gitu. Saya lelaki ya, saya tahu lelaki model gimana yang tanggung jawab main enggak. Lelaki yang gede bohong saya tahu. Saya pernah ketemu orang yang, kalau dulu saya di Bekasi Udik mbak, di Bekasi Udik itu ya kalau mau mainin cewek gampang banget, tinggal bilang aja nanti lu gua kawinin. Wah udah dapat perawan 100 biji juga dapat. Gitu. Saya temu orang itu, katanya dia udah berapa 15 orang, katanya gue tuh tinggal gue bilang aja gue kawin, mau kawinin, asal lu mau tidur bareng. Udah tidur bareng mau 15 orang lebih itu. Saya waktu itu masih kecil ya, kalau sekarang saya hajar bener orang kayak begitu tuh, ngomong begitu. Apa namanya, ngaku mau tanggung jawab, udah baru kawin 2 minggu udah ditinggalin, brengsek. Ada yang dinikahin, ada yang enggak gitu loh. Kalau ketemu saya sekarang, wah habis orang itu kayaknya. Saya tanggung jawab lah. Enggak lah, gini, lelaki kalau punya tanggung jawab, kemungkinan kalau ketika tahu bahwa Anda punya pacar, dia nggak akan ganggu Anda. Dia akan sangat menghormati Anda. Apalagi kalau Anda udah menikah, dia akan lebih-lebih lagi menghormati Anda. Kalau ada lelaki yang mengganggu namanya istri orang ya, itu kalau menurut saya sih udah, kalau di video sebelumnya kan saya bilang itu tolol, goblok gitu lah, model begitu. Kalau mungkin IQ jongkok gitu, kalau saya ogah ketemu sama orang begitu. Lelaki memang diperbolehkan secara agama juga menikah lebih dari satu, tapi kalau mampu, kalau kira-kira nggak mampu ya satu juga emang nggak habis apa gitu. Aduh, saya jadi emosi ya. Ini kan lagi weekend. Udahlah,
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Intinya saya pengen menjelaskan aja ke para ladies yang mungkin bingung gitu kan, gimana memilah lelaki yang benar, yang benar itu yang punya tanggung jawab, Mbak. Lihatnya dari hal kecil aja gitu. Hal yang kecil, misalnya dia ngerokok, kalau ngerokok ya banyak sih, saya juga ngerokok gitu. Yang penting ngerokoknya jangan ganggu orang, jangan di tempat yang dekat orang-orang yang nggak ngerokok kayak begitu gitu. Nah, untuk hal besarnya, misalnya kondisi Anda udah nikah, udah punya pacar, ya jangan sampai ada lelaki yang mengganggu Anda. Kalau ada yang mengganggu, berarti dia lelaki yang tidak bertanggung jawab. Saya hampir bisa pastikan 99,9% itu lelaki tidak bertanggung jawab gitu. Kalau saya sih udah malas banget ketemu lelaki model gitu. Terima kasih, jaga kesehatan, selamat liburan, selamat weekend maksudnya. Awesome. They hurt me. You found out what made me angry. Then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here. A bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for. Here to make me miserable, I know. You get joy out of it. You hurt me but call me the same names again. You know I never liked them, and that's so unforgivable, I know. You ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. You ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. Never was anyone's friend in class. You always seemed angry and mad, but I know deep down you are so sad. You are so sad. Happy people don't do shit like that. So stop dragging me down. So stop dragging me down. That's what you're here for. Here to make me miserable, I know. You get joy out of it. You hurt me but call me the same names again. You know I never liked them, and that's so unforgivable, I know. You ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. You ruined my childhood. You hurt me and do it